Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Sempat viral mengenai hilangnya seorang gadis penjual gorengan selama beberapa hari, yang pada akhirnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Nia Kurniasari, itulah namanya. Sebuah sore yang tidak akan pernah dia kira akan menjadi sore terakhirnya. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadian selengkapnya? Simak video ini ya. Dan selamat datang di channel Bang Badge Illustration. Nia Kurniasari, atau kerap dipanggil dengan nama Nia. Di waktu kejadian, ia masih berusia 18 tahun. Seorang gadis asal Korong Pasar Surau, Nagari Kukuak, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sehari-hari, Nia hidup bersama dengan kakaknya, Rini, dan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Karena keterbatasan ekonomi juga yang mendorong Nia untuk membantu mencari nafkah sejak ia masih kelas 4 SD. Dengan memikul sebuah keranjang berisi gorengan, Nia selalu berkeliling di sekitar area rumahnya sejak pulang sekolah. Meski fokusnya dalam belajar dan bermain harus terbagi karena tanggung jawab mencari nafkah, Nia tetap berhasil menjadi salah satu murid yang paling berprestasi di sekolahnya. Dan berkat kecerdasannya juga, ia selalu mendapat ranking dan berhasil meraih beasiswa. Selain pandai, Nia juga bisa dikatakan aktif dalam kegiatan sekolah, dan ia bahkan menyandang gelar sabuk coklat dalam bela diri silat. Setelah lulus SMA, semangat Nia malah kian membara. Ia tak segan untuk menjadi seorang tukang ojek, hingga bahkan sempat beberapa kali menjadi kuli panggul. Semua Nia lakukan demi meraih pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan rumah, serta mengejar cita-citanya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, semua yang dia perjuangkan selama ini harus pupus pada suatu sore. Kamis 5 September 2024, Nia tak kunjung juga pulang. Sang kakak dan ibu juga cemas menunggu kepulangan sang adik tercinta. Karena hujan, mereka sempat berpikir kalau Nia saat itu sedang berteduh di suatu tempat. Sang kakak juga beberapa kali menanyakan posisi Nia dengan ponselnya, namun tetap juga tak ada jawaban. Karena semakin cemas, sang kakak mulai mengabarkan kepada seluruh kerabatnya, serta menanyakan kepada tetangga sekitar rumahnya. Namun sayang, kembali lagi, tidak ada yang tahu di mana keberadaan Nia malam itu. Sampai akhirnya, seorang warga bernama Pak Buyung mengaku sempat melihatnya sekitar pukul 6 sore lewat di dekat rumahnya. Namun setelah itu, dia tak tahu lagi kemana Nia pergi. Sempat juga muncul sebuah video yang memperlihatkan Nia tengah berjalan sambil memikul dagangannya. Namun sekali lagi, petunjuk itu belum bisa memberikan kejelasan di manakah Nia berada. Situasi malam itu begitu menegangkan bagi keluarga dan juga kerabat Nia, karena belum pernah sekalipun Nia tak ada kabar hingga malam datang. Sempat mencoba melapor ke polisi pun juga sia-sia, karena laporan orang hilang belum akan bisa diproses sebelum 1 kali 24 jam berlalu. Dan dengan begitu, pencarian mandiri pun mereka lakukan hingga tengah malam, meskipun pada hari itu belum mendapatkan hasil apapun. Singkat cerita, keesokan harinya, pada hari Jumat 6 September, barulah pihak kepolisian mulai ikut melakukan pencarian terhadap Nia. Dengan menyelidiki satu persatu petunjuk yang ada dan dibantu oleh warga setempat juga. Di sini, mulailah ditemukan petunjuk mengenai keberadaan Nia. Salah seorang warga menemukan gorengan yang tercecer di area semak belukar pinggir jalan. Dan tak jauh dari sana, ditemukan juga uang hasil Nia berjualan, serta kerudungnya yang tersangkut di sebuah ranting pohon kecil. Dari adanya penemuan itu, pencarian semakin intens dilakukan. Pihak polisi juga mulai menginterogasi orang-orang yang kemungkinan ada di dekat dengan lokasi kejadian di hari menghilangnya Nia. Di sini, polisi mulai bisa melihat adanya bekas-bekas perlawanan dari Nia yang entah apa yang terjadi saat itu.
polisi juga mulai menyatukan pecahan-pecahan informasi. Sampai pada akhirnya, di hari ketiga pencarian, ditemukanlah sebuah bekas gundukan tanah basah tak jauh dari penemuan gorengan Nia dan juga jilbabnya yang tersangkut. Kurang lebih 2 km dari sana, Nia akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah terkubur tanpa busana. Sang kakak dan ibu serta beberapa kerabat yang mendengar informasi penemuan itu pun langsung histeris. Bahkan si ibu dan kakak sempat pingsan beberapa kali. Dan dari sini pula bisa dipastikan kalau Nia merupakan korban tindak kejahatan. Kita beralih ke sosok pria bernama Indra Septiawan. Dia adalah pria kelahiran 98 yang sudah sejak kecil hidup tanpa ibu. Sang ayah yang juga bekerja sebagai seorang sopir membuatnya sejak kecil kurang mendapat perhatian dan juga kasih sayang. Indra juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Bahkan dia sudah melakukan tindak kriminal di tahun 2013, yang mana waktu itu dia masih berusia 15 tahun. Namun karena masih di bawah umur, dia hanya dimasukkan ke lapas anak di bawah umur. Selain berurusan dengan polisi, Indra juga sudah dikenal buruk di lingkungan rumahnya. Indra kerap kali tertangkap basah mencuri, baik itu hasil kebun ataupun ternak warga. Dan setiap tertangkap, ia selalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, hal itu juga terus dia ingkari. Dan itu terbukti ketika dia mengulangi perbuatannya di tahun 2017, sehingga ia harus kembali di penjara. Namun kali ini berbeda. Di tahun itu, dia masuk penjara akibat penyalahgunaan obat terlarang. Setelah mendekam beberapa tahun, Indra pun dibebaskan. Singkatnya, di tahun 2024, Indra sedang nongkrong di pinggir jalan bersama dengan ketiga orang temannya. Dan disinilah muncul seorang gadis dengan memikul gorengan di kepalanya. Dia adalah Nia. Suasana yang mulai gelap disertai dengan gerimis membuat mereka memanggil Nia untuk membeli beberapa gorengannya. Di sini jugalah Indra yang melihat paras Nia yang cantik mulai muncul niat jahat di kepalanya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ia berniat melampiaskan nafsunya. Namun karena waktu dan kondisi yang kurang tepat, Indra mengurungkan niatnya. Dan disinilah nafsu itu sudah tak bisa ia tahan lagi. Setelah Nia pergi, Indra juga ikut pamit pulang kepada ketiga temannya. Indra beralasan ingin pulang duluan, namun ternyata Indra punya tujuan lain. Dengan seutas tali rafia yang sudah ia siapkan, Indra membuntuti Nia sembari mencari waktu yang tepat untuk melakukan aksi bejatnya. Dan ketika ada kesempatan, Indra langsung menyergap Nia dan menyeretnya masuk ke semak-semak. Disinilah gorengan Nia terjatuh dan kerudungnya tersangkut di ranting pohon kala bergulat memberikan perlawanan terhadap Indra. Nia yang memiliki basic silat tak tinggal diam begitu saja. Namun itu pula yang membuat nyawanya melayang. Menurut pengakuannya, Indra sebenarnya hanya ingin memperkaos Nia. Namun karena Nia melawan, Indra pun akhirnya membunuhnya. Meskipun Nia memiliki keahlian bela diri, tenaga Indra tetap bukanlah tandingannya. Selama 6 menit lamanya, Indra membekap leher Nia sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, Indra menyeret tubuh Nia sejauh 2 km dari lokasi awal dan mulai melancarkan rencana biadabnya. Singkatnya, Indra mulai panik ketika menyadari kalau Nia kini sudah tak bernyawa. Indra mulai memikirkan sebuah rencana untuk menghilangkan jejaknya. Ia mengambil cangkul dari sebuah pondok di dalam hutan, menyeret tubuh Nia sejauh kurang lebih 300 meter ke tempat yang lebih terpencil dan menguburkan jasadnya di sana. Setelah itu, Indra juga membuang pakaian Nia di sungai yang tak jauh dari situ. Setelah itu ia pulang untuk membersihkan diri. Bahkan dikatakan, sempat Indra dengan bangganya menceritakan tindakan yang sudah ia lakukan kepada salah seorang temannya. Dan itulah yang menjadi kunci ditetapkannya Indra sebagai tersangka. Setelah mengetahui bahwa ia diburu oleh polisi, Indra melarikan diri ke dalam hutan berbekalkan uang 200.000 yang ia dapat dari majikannya. Sempat beberapa kali juga ada warga yang memang sedang mencari Indra memergokinya lari ke dalam hutan dan juga perkebunan. Namun ketika dikejar, Indra berhasil lolos. Beberapa hari setelahnya, ada lagi warga yang mendapati Indra tengah berada di perkebunan tanpa mengenakan baju.
Dan ketika dikejar, Indra melompat ke dalam jurang, kemudian berlari ke area persawahan. Dan sekali lagi, Indra berhasil lolos. Jejaknya menghilang begitu saja. Warga yang semakin geram pun mulai menutup beberapa akses keluar masuk untuk membatasi ruang gerak Indra. Mereka memblokade beberapa jalan agar Indra tak bisa melarikan diri. Sampai kemudian, pada hari ke-10 ia buron, ada beberapa warga yang mendapatinya masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. Polisi yang mendapati laporan pun segera meluncur ke lokasi yang dilaporkan. Namun ketika sampai, ternyata warga yang marah sudah memenuhi sekitar rumah tersebut. Mereka belum masuk karena memang pintu rumah dikunci dari dalam. Akhirnya, polisi pun membuka paksa rumah itu. Dan benar, mereka mendapati Indra tengah bersembunyi di loteng rumah. Warga yang sudah sangat geram pun menarik paksa agar ia mau turun. Hilang kasus beko. Hilang kasus beko, jangan sampai mati nyo. Kami. Corona anjing, kau kaki wa. Corona anjing. Woi, pacar. Dan seperti yang kalian inginkan, mereka yang mengamuk pun mencoba mengajar Indra. Namun sayangnya, polisi yang bersiaga langsung mengamankannya untuk dibawa ke kantor dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari kasus ini, Indra akan dikenakan pasal berlapis, di antaranya pasal 388 KUP, pasal 351 ayat 3, dan pasal 285 KUHP dengan kemungkinan pidana 15 hingga 20 tahun atau hukuman mati. Polisi juga menangkap paman Indra yang berinisial MC dan ditetapkan juga sebagai tersangka setelah terbukti membantu ponakannya dalam pelarian. Dia terancam dijerat pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan atau menolong orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyelidikan. Ancaman hukumannya adalah 9 bulan penjara. Warga yang bersimpati pun akhirnya membangunkan rumah sesuai dengan harapan ia meski Nia telah tiada. Namun setidaknya salah satu keinginannya akhirnya terpenuhi. Setelah dimakamkan, masyarakat yang sangat bersimpati kepada Nia berbondong-bondong mendatangi rumah dan juga makam Nia untuk menyampaikan belasungkawa. Namun beberapa waktu ini malah kembali muncul kabar miring hingga menjadi kontroversi. Dikatakan juga banyak orang yang mendatangi makam Nia untuk berbuat syirik karena menganggap kalau Nia adalah anak pilihan Tuhan, sehingga bukannya mendoakan almarhum namun malah berdoa kepadanya tanpa menyadari kalau apa yang mereka lakukan sendiri tak jauh dari mendoakan Tuhan. Sekian kronologi cerita yang bisa Bang B ceritakan. Mari kita doakan almarhum semoga bisa tenang dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Juga untuk siapapun, kalau memang ingin berziarah, lakukanlah dengan sewajarnya. Jangan sampai kita menganggapnya berlebihan hingga tanpa kita sadari malah mendoakan Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.